Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang terkasih, Ibu, Bapak, Saudari-saudara, serta anak-anak, semangat sore semuanya. Selamat sore Romo. Kalau pakai kata semangat beda sama selamat ya. Kalau semangat sore jawabnya sore ya. Ya, saudari-saudara semangat sore. Sore ya. Apakah saudari-saudara pernah mengalami baru makan biasanya di kaki lima, lalu datang pengamen minta duit? Pernah atau tidak? Pernah, sering. Nah, biasanya ketika waktu makan itu lalu datang pengamen minta duit, ada beberapa yang orang lakukan. Mungkin ini salah satu juga yang saudari-saudara lakukan. Yang A itu melambaikan tangan, tidak memberi, karena mungkin baru bercakap-cakap, atau karena baru makan pakai tangan, ribet pakai sambal, sehingga dia melambaikan tangan tidak memberi. Lalu yang B itu memberi namun dengan menggerutu dalam hati, saya ini sudah diganggu kok malah bayar.
malah membayar pengamen. Yang C, berrepot-repot memberi dengan ikhlas dan murah hati, baru makan lalu ke belakang cuci tangan, buka dompet, ngasihnya pun gak kira-kira. Biasanya gopek, ini goceng. Maksudnya tuh. Nah, dari ABC ini tidak ada yang salah. Tetapi ibu bapak, saudari-saudara pernah nggak melakukan yang berrepot-repot cuci tangan, buka dompet, biasanya gopek 500 perak, ngasih 5.000 atau 10.000? Pernah tidak? Pernah. Yang C ya. Nah, itulah pesan yang mau disampaikan. Jadi yang A, B, C tadi tidak ada salah semua. Namun berkaca dari Injil hari ini kita diajak untuk menjadi yang tidak biasa, untuk menjadi yang lebih luar biasa. Dari bacaan Injil yang lumayan panjang hari ini, satu hal yang kiranya menjadi tawaran untuk kita renungkan bersama, yakni kemurahan hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Bagaimana murah hati itu? Murah hati itu adalah ungkapan atau dari spiritualitas kasih. Nah, kasih di sini yang disampaikan itu sekali lagi bukan kasih yang biasa-biasa saja, tetapi kasih yang luar biasa. Kasih di sini bukan sembarang kasih, tetapi kasihilah musuhmu. Kalau mengasihi teman, mengasihi saudara, apalagi mengasihi pacar, suami, istri, anak-anak dan sebagainya itu biasa. Tetapi kalau sampai mengasihi musuh yang membenci, yang menyakiti kita, yang jahat kepada kita, itu luar biasa. Normalnya musuh itu ya dibenci, kalau perlu diusir, kalau perlu lagi dilenyapkan dari muka bumi ini. Normalnya kalau menuruti emosi manusia ya. Ibu bapak saudari-saudara, musuh dalam bacaan yang kita dengar tadi konteksnya bukan persona ya. Konteksnya itu musuh di sini adalah memusuhi kita sebagai orang Kristen, memusuhi kita sebagai pengikut Kristus. Kalau ingat masih bacaan Sabda Bahagia yang minggu lalu, kan kita menderita, dianiaya, dibenci dan dimusuhi karena anak manusia, karena menjadi pengikut Kristus. Jadi di sini orang itu membenci kita bukan sebagai perorangan, namun kita dibenci karena kita itu termasuk golongan orang Kristen, orang Katolik. Jadi dibencinya karena kita ini Katolik. Jadi kalau sama-sama ada orang berbuat baik, tetapi dia bukan orang Katolik, mungkin tidak dibenci. Tetapi kalau kita yang berbuat baik, karena kita Katolik, itu kita dibenci. Jadi konteksnya pada waktu itu perjuangan murid-murid Yesus bagaimana memperlakukan sesamanya dengan penuh kasih. Dia dibenci karena dia murid Kristus, bukan dibenci karena perbuatan baiknya. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk orang-orang yang semacam demikian? Untuk orang-orang yang memusuhi orang Kristen, yang memusuhi orang Katolik, apa yang perlu kita lakukan? Atau bagaimana kita menanggapi? Nasihat Injili hari ini jelas sekali disampaikan. Yang pertama, kasihilah dan berbuatlah baik pada orang yang membenci kita, memusuhi kita, jahat kepada kita, menyakiti kita. Justru nasihat Injil di sini menjadi luar biasa, menjadi murah hati itu kalau kita malah mengasihi dan berbuat baik. Artinya jangan baper, jangan bawa ke dalam perasaan, jangan dendam, apalagi merencanakan untuk membalas dan merencanakan untuk balik menyakiti yang lebih kejam lagi. Tidak demikian. Namun justru kalau nasihat Injili hari ini kepada orang-orang yang benci kepada kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, justru kita diajak untuk mengasihi dan berbuat baik, memberi mereka perhatian. Karena kebaikan itu untuk setiap manusia. Jadi kebaikan itu tidak hanya untuk manusia yang baik, tetapi juga untuk semua manusia. Jadi kata kuncinya untuk setiap manusia, titik. Tidak bersyarat manusia itu baik, manusia itu jahat, setengah baik, setengah jahat, tidak. Tetapi untuk setiap manusia, baik itu manusia baik,
baik itu manusia jahat, kasihilah dan berbuatlah baik. Jadi kalau dalam nasihat Santo Paulus dalam surat di Roma, kasih itu intinya tidak berbuat jahat kepada sesama, titik. Bukan sesama yang baik, bukan sesama yang jahat, semua adalah sesama kita, dan kasih itu tidak berbuat jahat, titik, habis perkara. Itu yang pertama menghadapi orang-orang yang benci kita sebagai golongan Katolik atau golongan orang Kristiani atau Kristen. Yang kedua, kalau tadi kasihilah dan berbuatlah baik, yang kedua itu malah lebih dalam dari itu. Berkatilah dan berdoalah. Oh, ini sudah dibenci, sudah dijahati, sudah dinakalin, dicurangin, tetapi malah kita diminta untuk berkatilah. Kita diajak untuk berkatilah orang yang membenci kita, berkatilah, dan juga doakanlah mereka. Jadi kita tidak diajak untuk pasif pasrah. Ya sudah deh, saya dibenci, saya dijahatin, saya dicurangin, sudah deh, saya pasrah aja, EGP emang gua pikirin. Tidak demikian. Tetapi nasihat Injili hari ini kita diajak murah hati dengan bersikap luar biasa. Justru kita tidak pasrah, tapi kita diajak untuk memberkati mereka, mendoakan mereka. Sungguh luar biasa. Jadi kutuk tidak dibalas dengan kutuk, tetapi kutuk dibalas dengan berkat. Kita tidak balas mengutuk, kita tidak balas membenci, tetapi kita justru memberkati dan mendoakan. Itulah murah hati, dalam arti menjadi orang Katolik yang hendaklah kamu murah hati seperti Bapa yang murah hati. Bersikap tidak biasa-biasa saja, tetapi luar biasa. Lalu kita mendoakan orang-orang yang jahat kepada kita, doanya misalnya, Tuhan, dia jahat banget kepadaku, saya mau doakan dia. Doa saya semoga dia segera masuk surga. Berarti ini sama saja mendoakan dia segera mati. Tidak, doanya bukan itu. Itu sama saja balas dendam. Doanya saya doakan dia sehat, panjang umur. Nah, semoga dengan sehat dan panjang umur itu ada waktu yang panjang untuk bertobat atau memperbaiki diri. Tidak mendoakan saya benci, saya sayang sama dia yang membenci saya, semoga dia segera masuk surga. Itu mendoakan supaya dia segera mati. Tidak, tetapi berkatilah dan doakanlah yang baik untuk orang yang membenci kita. Yang ketiga, berikanlah. Waduh, ini sudah diambil jubahnya, berikanlah celananya. Diambil topinya, berikanlah kaos kakinya. Jadi ini luar biasa kemurahan hatinya di sini. Jadi kalau dalam dalam nasihat Injil ini ada kata-kata yang seringkali sulit dilakukan dan kita tangkap harafiah. Dikatakan dalam tradisi pada waktu itu orang Yahudi biasa menghina sesamanya itu dengan menampar mukanya. Ini tanda penghinaan terhadap orang yang telah menjadi pengikut Yesus. Injil hari ini bilang apa? Ditampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Ini jangan ditangkap secara harafiah. Nah, pipi satu, berikan pipi yang lain. Memangnya akan berhenti orang yang jahat itu. Mungkin malah ngamuk, tambah parah. Tidak hanya pipi, kepala, kaki, dan sebagainya. Lalu maksudnya apa kalau ini tidak ditarik, tafsirkan atau dimaknai secara harafiah? Maksudnya di sini pesannya, jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Kita harus berani memutus rantai kekerasan ketika sampai pada kita. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena dengan demikian kita tidak ada bedanya dengan penjahat, dengan orang jahat. Membalas yang jahat dengan yang jahat, membalas yang tidak baik dengan tidak baik. Tetapi justru di sini kita diajak untuk memberi ampun, ampunilah. Dan berhenti di tingkat kita sehingga lingkaran dendam balas-membalas itu tidak berlangsung sepanjang segala abad. Di situ juga dikatakan tentang memberi juga baju, jubah diminta, pakaiannya diminta, malah dikasih yang lain-lain ditambahkan. Di sini semangatnya itu hanya memberi saja.
Jadi kemurahan hati itu ketika kita berpikir hanya memberi saja, tidak berpikir latar belakangnya atau pembenaran atau lain-lain. Misalnya waktu itu naik mobil banyak di lampu merah, itu kan banyak juga pengamen yang ketuk-ketuk jendela, tok tok tok, pernah saya diketuk itu, tok 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 langsung gini, tok 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 gini. Lalu saya balas tok 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 gini. Akhirnya cucu-cucuan tok 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 dengan kaca. Itu maksudnya saya pada waktu itu berpikir, ini orang masih muda, masih gagah, kok minta-minta padahal bisa kerja yang lain. Ini tidak mendidik, kalau saya memberi itu tidak mendidik. Padahal dalam hati kecil saya, wah ini uang receh lumayan juga nih, nanti bisa buat parkir. Jadi dasarnya itu pelit, intinya itu pelit sebetulnya, bukan alasan mulia tidak mendidik, ini menjerumuskan apa-apa. Intinya ya itu tadi, janjian itu pelit. Nah, maka di sini kita diajak murah hati seperti Bapamu yang murah hati itu hanya berpikir memberi, aku beri dia. Tidak berpikir latar belakang pembenaran atau macam-macam, tetapi hanya berpikir memberi. Itulah artinya murah hati seperti Bapamu yang murah hati. Nah, ibu bapak, saudari-saudara, sekali lagi tadi akhirnya ketika kita memberi itu orientasinya berpikir pada orang lain. Bukan self-centris tetapi other-centris, jadi kepada orang lain. Dengan demikian muncul kaidah emas atau golden rule yang diungkapkan tadi. Apa yang ingin kamu kehendaki perbuat padamu, perbuatlah juga kepada orang lain. Tetapi sekali lagi di sini fokusnya itu orang lain. Jadi apa yang orang lain itu kehendaki. Pasti orang lain meminta diperlakukan baik kan? Nah, kita memberi kebaikan. Maka akhirnya bungkusnya ketika kita berpikir hanya memberi, rahmat yang berlimpah-limpah sampai tumpah-tumpah yang tidak tertampung dalam takaran itu diberikan kepada kita. Kalau kita murah hati, berpola pada murah hatinya Bapa yang hanya memberi, kepada yang jahat, kepada yang baik, semua diberi udara, semua diberi sinar matahari. Maka itulah menjadi Katolik luar biasa murah hati ketika kita hanya berpikir memberi yang terbaik kepada sesama. Kesimpulannya, jadi murid Kristus itu bukan biasa-biasa saja, tetapi mesti luar biasa. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Mengasihi orang yang membenci kita itu luar biasa. Memberkati, mendoakan, memberi, mengampuni pada orang yang baik pada kita itu adalah hal yang biasa. Tapi memberkati, mendoakan, dan memberi dan mengampuni orang yang berbuat jahat membenci kita kepada kita, itulah luar biasa. Jadi sekali lagi, menjadi pengikut Yesus yang murah hati itu adalah mengasihi, memberi tanpa perhitungan. Nah, ini semua udah ikut anggota Santo Yusuf dan BKSY kan ya, yang iuran kematian itu loh. Nah, itu juga tidak berpikir untung rugi. Kalau perlu yang mati kawan saya duluan, jangan saya. Dengan misalnya tidak berpikir untung rugi, artinya kalau berpikir kayak asuransi ya kita iuran berapa dapatnya berapa. Tetapi di sini hanya berpikir memberi atau solidaritas supaya orang-orang dapat pergi dari dunia ini dengan damai. Jadi tidak pernah berpikir nanti dapatku berapa, kapan waktuku dan sebagainya. Hanya solidaritas memberi bantuan kepada kebersamaan untuk sampai nanti di tanah surga. Itu. Lalu sekali lagi menjadi orang Katolik yang luar biasa, jangan berpikir apa yang kita dapatkan, tetapi berpikirlah apa yang dapat kita berikan. Romo Heri, saya itu menjadi pendamping kelompok kategorial. Saya mendapat pesan sponsor dari DPH. Ini kelompok kategorial ini krisis. Isinya orang glamor semua. Glamor itu golongan lanjut umur, glamor atau lansia. Isinya itu butuh regenerasi. Jadi ada kelompok ME, itu isinya juga glamor, golongan lanjut umur, glamor. Minta regenerasi, masuk dong. Itu memberi ya, tanpa berpikir mendapat. Lalu ini PDKK ya, PDKK kan
Ini kelihatannya banyak, tetapi yang lain-lain itu katekumen atau calon baptis. Sejak katekumen saya sudah berpikir memberi. Itu kan semua glamor semua kan, golongan lanjut umur kan. Nah itu tolong masuklah PDKK sebagai bagian dari devosi. Lalu pesan yang lain itu ME, PDKK, perlu regenerasi, lalu kelompok keluarga muda, ada puluhan tapi yang aktif hanya berapa biji, 7 atau apa. Lalu kalau kaum muda itu ikutlah dengan THS, THM, dan kelompok pencinta alam. Demikian, inilah pesan sponsor konkret untuk paroki Pasar Minggu. Semoga kita semua dapat memberi tanpa perhitungan seperti Bapa yang murah hati. Amin. Amin. Tuhan memberkati.